Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mau belajar akan seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Berikan hikmat, pengertian, pewahyuan dalam seluruh kehidupan kami, agar kami mengerti setiap kebenaran firman yang akan disampaikan di pagi hari ini. Bagi hamba-Mu, bahkan bagi permisa, urapi hamba-Mu Tuhan, hikmat pengertian Allah. Bahkan Tuhan berikan telinga seorang murid bagi anak para permisa, bahkan bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hati seperti hati seorang murid. Setiap penghalang, penghambat kebenaran-Mu Tuhan Yesus, setiap yang menghalangi roh penolakan akan setiap kebenaran-Mu, kami cabut, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu datang jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga firman itu bertumbuh dan bertunas menghasilkan buah pertobatan. Demikianlah firman Tuhan yang akan kami dengar pagi ini, kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar Tuhan, sehingga ada pertobatan yang sungguh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan belajar bersama firman Tuhan di pagi hari ini di dalam Filipi 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tapi yang saya ambil adalah dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatkan-Mu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, dan akulah selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakinkan sepenuhnya, yaitu Ia yang memuliakan kerajaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membelah dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, demikianlah firman di pagi hari ini yang saya beri judul Latihan Menuju Pertumbuhan Rohani. Yang kita baca pagi hari ini adalah ayat yang ke-10 yang berkata bahwa sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, saudara, ada 2 poin yang kita akan lihat di pagi hari ini dalam ayat ini. Yang pertama itu di ayat yang ke-9 bahwa dan inilah doa yang dari 8 dan 9 ya saudara. Yang pertanyaan poin yang pertama adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa dan raga kita. Amin. Nah, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena seluruh kehidupan kita, kehidupan kita telah tercatat dalam firman Tuhan, dan bagaimana saudara dan saya menjalaninya. Ya, firman Tuhan adalah makanan rohani bagi jiwa dan roh kita.
Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman Tuhan, ya. Jadi manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari perkataan firman Tuhan, ya, yang terdapat di dalam Matius 4 ayat 4, bahkan Yosua 1 ayat 8. Bagaimana kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan, Yosua bilang bahwa kita harus memperkatakan firman itu siang dan malam. Baca, renungkan, dan memperkatakan, melakukan firman itu siang dan malam, sehingga firman itu dapat mengubah kehidupan saudara dan saya. Firman itu dapat menuntun saudara dan saya menuju kepada keselamatan. Poin yang kedua adalah bertekun dalam doa. Ya, kita lihat ayat sebelum tadi. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala sesuatu, segala macam pengertian. Ya, saudara, ketika kita berdoa, maka kita menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Ketika dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Saudara, kalau tidak berdoa, saudara akan menjadi orang yang tidak memiliki arah tujuan. Doa itu menuntun saudara dan saya kepada pengenalan akan Tuhan, bahkan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan melalui doa. Ya, Alkitab menasihatkan supaya orang percaya dengan tidak jemu-jemu berdoa, ya. Di dalam Lukas 18 ayat 1, bahkan Markus 1 ayat 35, ya. Berdoa berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan yang harus dijaga baik-baik, ya, secara terus-menerus sehingga tidak terputus, ya. Doa membuat satu kota mengalami satu pertobatan. Doa membuat satu daerah mengalami pemulihan. Doa dapat mengubah hidup seseorang. Doa dapat mengubah cara pandang seseorang. Doa dapat mengubah sebuah rumah tangga yang hampir hancur. Ketika di dalam doa, istri, anak, suami berdoa dapat memulihkan keadaan. Doa sangat dibutuhkan, ya. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan bersyukur itu sangat luar biasa, ya. Dalam segala hal kita harus menaikkan doa tanpa jemu-jemu, tanpa meragukan kuasa Tuhan. Doa sangat luar biasa, saudara. Untuk itu pagi hari ini Tuhan mau mengajak saudara dan saya untuk bagaimana membaca dan merenungkan firman Tuhan. Taurat itu kita harus merenungkan siang dan malam. Bahkan bagaimana kita harus bertekun dalam doa. Dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap ucapan syukur kita, kita mau menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan dengan tidak jemu. Bahkan kita akan menunggu kapan waktunya Tuhan menjawab. Mungkin hari ini, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin tahun ini. Entah kita menunggu sampai kapan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Jangan pernah jemu-jemu dan bertekunlah di dalam doa, dan doa akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Doa segala-galanya bagi saudara dan saya. Doa yang dapat menolong saudara dan saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Untuk itu, saudara, mari kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan saja membaca, merenungkan, tetapi melakukannya. Dan juga kita harus tekun di dalam doa, menantikan jawaban Tuhan, menantikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu mari saudara kita mengucap syukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Firman Tuhan yang indah datang kepada kami untuk mengajarkan kami untuk bagaimana kami mengucap syukur, bagaimana kami membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami juga harus terus menaikkan setiap doa-doa kami, pergumulan kami, beban hidup kami, apapun yang menjadi kerinduan kami naikkan dalam doa dan ucapan syukur. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tetap ada di dalam doa, bahkan membaca merenungkan firman Tuhan, agar kami tidak jemu-jemu terus mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk mempersiapkan kehidupan kami agar tidak bercacat celah di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman pagi hari ini mengingatkan kami semua, baik yang mengalami duka cita, baik yang mengalami sakit penyakit, baik yang mengalami persoalan, baik yang mengalami
masalah, baik yang mengalami berbagai hal, lewat firman Tuhan dapat menyembuhkan, memulihkan, memberikan penghiburan dan memberikan jawaban pengharapan bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hilang pengharapan diberikan pengharapan, yang berduka dihiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian syukur hormat bagi Engkau Tuhan. Buat firman Tuhan di pagi hari ini, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu kembali.